Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Nur Indriani Syarfuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal mengenai etika publik yang termasuk dalam agenda 2 Latsar CPNS 2021. Seperti kita ketahui, nilai-nilai dasar CPNS terbagi 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, nilai-nilai dasar CPNS yang akan Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai dasar PNS terbagi 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada pemaparan kali ini, yang akan kita bahas yaitu etika publik. Sebelumnya, mari kita lihat definisi dari etika itu apa. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Setelah kita mengetahui tentang definisi etika itu sendiri apa, di dalam etika biasanya sering kita dengar kata-kata atau kalimat kode etik. Nah, kode etik itu apa? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara terbagi menjadi 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, cepat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kode etik ASN yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kode etik ASN yang ke-8 yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kode etik yang ke-10 tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau untuk orang lain. Kode etik yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara. Kode etik ASN yang terakhir, atau nomor 12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar etika publik terbagi menjadi 15. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nilai dasar yang keenam yaitu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, melihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nilai dasar etika publik yang ke-9 yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nilai dasar yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai dasar etika publik yang ke-11 yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip normal dasar. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga
Etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Dimensi etika publik yang kedua yaitu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi etika publik yang ketiga dan terakhir yaitu dimensi tindakan integritas publik. Tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Setelah kita mengetahui mengenai definisi etika, mengenai kode etik ASN, sekarang kita telaah, kita analisa mengenai penerapan etika publik sesuai tupoksi profesi masing-masing. Yang pertama, melakukan pelayanan di puskesmas dengan sungguh-sungguh sesuai keilmuan dan tupoksi. Yang kedua, tidak berlaku diskriminatif dalam melayani setiap pasien. Yang ketiga, saling menghormati terhadap seluruh karyawan tanpa membeda-bedakan jabatan. Yang keempat, menjaga dan tidak menyalahgunakan informasi medis pasien yang dilayani. Selanjutnya, disiplin datang ke tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, rajin mengikuti kegiatan seminar atau workshop untuk memperdalam ilmu. Baik, demikian pemaparan Learning Journal mengenai etika publik. Baik, demikian pemaparan saya mengenai Learning Journal Etika Publik pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.